Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai saudara-saudara sekalian. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang taat beragama, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ia lalu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu ia dibenci oleh keluarganya, orang tuanya sendiri, dan terus dipaksa oleh orang tuanya untuk kembali ke Islam. Tapi ia tetap tidak mau. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena ia sudah dijamah oleh Tuhan, ia sudah menerima anugerah keselamatan, ia sudah meyakini bahwa agama yang ia anut adalah agama yang benar, di sana ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Selamat menyaksikan. Saya terlahir dari seorang keluarga muslim ya. Dari lahir, keluarga besar saya muslim. Di sini cara Tuhan melawat saya kurang lebih sekitar tahun 2005 ya. Awal mulanya tahun 2005 itu pertemuan saya ya dengan suami saya. Dulunya tahun 2005 kita bertemu, terus kemudian kita putus komunikasi selama 3 tahun, terus kita mulai nyambung lagi ya komunikasi di tahun 2008. Nah, pada tahun 2008 itulah saya mulai mengenal Tuhan Yesus ya. Dulu, tahun 2008 itu suami saya, kita kan masih berpacaran ya dulu ya. Masih awalnya berteman, terus kita berpacaran. Suami saya dulu pernah bilang ke saya, karena suami saya kan Kristen dari kecil ya, pernah bilang ke saya, mau nggak kamu berpindah jadi ikut Kristus, berpindah ya, mau mengenal Tuhan Yesus gitu. Terus waktu itu saya bilang, saya nggak mau, saya nggak akan pernah mau, saya dulu tuh bilang seperti itu. Terus kemudian suami saya hanya bilang ke saya 1 kali aja, mau ngajak saya cuma 1 kali, dan saya tolak itu, dan saya nggak akan pernah mau dulu. Saya mengutarakan seperti itu. Terus berjalannya waktu, suami saya berdoa ya sama Tuhan Yesus. Dia cuman karena dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, dia doa sama Tuhan Yesus, dan pada akhirnya doanya dijawab. Tuhan Yesus datang sendiri menemui saya. Waktu itu kan saya sering melakukan ini ya, sholat malam ya, sholat tahajud gitu itu. Setelah saya sholat tahajud, saya itu cuci muka sekitar jam 2 malam, jam 2 menjelang pagi lah ya. Itu saya kan habis sholat tahajud, saya tertidur, saya antara sadar nggak sadar gitu ya, masih belum begitu nyenyak gitu ya tidurnya, antara sadar nggak sadar itu. Di depan pintu kamar saya itu ada ini ya, cahaya yang memancar, menyilaukan. Saya nggak tahu itu, apa ya, cahaya apa gitu. Terus semakin saya amati cahaya yang menyilaukan itu, saya amati, ternyata cahaya itu lama-lama kayak ada sosok seorang laki-laki gitu. Itu hari yang pertama ya. Itu hari pertama. Terus di hari yang kedua itu sama. Kalau ada cahaya menyilaukan, terang gitu ya. Terus ada sosok laki-laki juga. Lah, sosok laki-laki itu dia tuh nggak ngomong apa-apa. Dia hanya senyum. Dan senyumnya itu kayak senyum suatu ajakan. Nggak ngomong apa-apa. Saya waktu itu nggak tahu siapa ya sosok laki-laki itu. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngeh gitu. Terus kemudian di hari yang ketiga itu saya dikasih lihat yang namanya Taman Eden. Taman ya. Tamannya itu bagus banget. Terus nggak seperti taman-taman pada umumnya di sini. Pokoknya tamannya itu bagus banget. Terus di situ ada kayak sungai-sungai kecil yang mengalir, anginnya sepoi-sepoi. Tapi di situ saya hanya bisa berdiri di depan jembatan, di depan gerbang taman itu. Saya nggak bisa masuk. Terus saya hanya bisa melihat taman itu dari depan. Tamannya itu transparan gitu loh. Saya bisa melihat yang ada di dalam taman itu. Dan di dalam taman itu saya melihat ada 2 sosok laki-laki dan perempuan. Di situ banyak sekali buah-buahan yang pohonnya itu nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah.
dia bisa diraih ya, pohon itu bisa diraih dengan tangan tanpa kita bersusah payah untuk mengambilnya. Nah, saya bingung, itu hari yang ketiga ya. Terus kemudian keesokan harinya, sorenya ya, itu saya main ke rumah suami saya. Saya main ke rumah suami saya bertemu dengan mamanya. Di situ saya nangis. Ketika saya datang ke rumah suami saya itu saya tuh nangis ya. Saya ketemu sama mamanya dan mamanya itu kaget, dikirain saya kenapa-kenapa. Kok datang-datang nangis gitu. Terus di situ saya bercerita. Saya ceritakan semua tentang hari pertama saya ada sinar putih yang menyilaukan ya, hari kedua dan sampai akhirnya di hari yang ketiga. Itu saya dikasih lihat Taman Eden itu ya. Itu saya cerita sama mamanya. Kemudian mama suami saya bilang, itu yang kamu ceritakan itu tuh suatu panggilan dan sosok laki-laki itu Tuhan Yesus. Terus tuh saya tuh lihat di tanggalan ya, di kalender rumah suami saya tuh ada gambar Tuhan Yesus ya. Ya itu sosok yang saya lihat ketika saya di tengah malam yang saya mau tertidur tuh, ya itu sosok yang saya lihat. Oh ternyata sosok itu tuh ternyata Tuhan Yesus ya, Ma. Saya bilang gitu. Iya, tuh. Terus saya ceritakan semuanya. Terus mama suami saya itu menjelaskan, itu namanya itu suatu panggilan. Itu kamu sudah dipanggil sama Tuhan Yesus. Kamu harus menerima Tuhan Yesus gitu. Itu ketika mama suami saya itu berkata seperti itu, suami saya nggak ada di tempat kan. Dia diusir ya sama mamanya, disuruh pergi. Jadi kita ngomong cuman sama orang tuanya aja, sama mamanya aja. Saya dijelaskan tentang itu semua gitu loh. Karena kan memang saya awam ya, saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak tahu sosok Yesus itu seperti apa, saya nggak ngerti. Kemudian akhirnya saya memutuskan, saya bilang ya, setelah saya dijelaskan semuanya sama mama suami saya bilang sama suami saya minta diantar pergi ke gereja pada hari Minggu. Itu saya ke rumah suami saya itu hari Jumat, Minggunya itu saya minta diantar ke gereja. Karena saya ingin mengetahui semuanya gitu. Saya pergi ke gereja, dan di dalam gereja itu memang saya benar-benar merasakan damai yang tidak pernah saya rasakan selama ini gitu. Benar-benar damai, benar-benar rasanya itu kayak tentram, sukacita gitu. Dan saya merasakan kayak saya pernah masuk ke dalam gereja ini, padahal saya belum pernah masuk ke dalam gereja itu. Itu hari pertama kali saya masuk di dalam gereja. Terus kemudian saya bergereja, saya mau akhirnya saya memutuskan untuk saya mau terima Yesus ya. Tapi perjalanan saya tidak sampai di situ. Pergumulan saya mulai dimulai ya. Berawal dari saya mau terima Yesus, pergumulan saya itu baru awal dimulai. Orang tua saya nggak tahu waktu itu kalau saya pergi ke gereja. Setiap hari Minggu saya pergi ke gereja, orang tua saya nggak tahu. Tapi lama-kelamaan orang tua saya itu mengamati setiap gerak-gerik saya ya. Mengamati setiap hari Minggu saya pergi ke gereja, mereka itu mengamati. Pada akhirnya ibu saya menegur saya. Bilang, kamu dari mana? Ya saya bilang, waktu itu saya masih menyangkal diri ya, masih karena takut, karena bingung. Jadi saya nggak jujur sama orang tua saya waktu itu. Saya bilang, saya habis main Bu gitu. Padahal saya pergi ke gereja. Terus ibu saya menekan saya ya untuk, enggak, kamu bohong. Kamu biasanya kalau pergi main tuh enggak pernah loh bawa tas besar. Ini kenapa setiap hari Minggu kamu selalu bawa tas besar? Apa isi di dalam tas kamu itu gitu. Akhirnya ketika saya didesak sama ibu saya, akhirnya saya ngaku, iya Bu, saya pergi ke gereja gitu. Tapi yang namanya orang tua saya ini gak terima gitu loh, marah-marah yang begitu hebat. Siapa suruh kamu pergi ke gereja? Siapa yang ngajak-ajak kamu gitu? Pada akhirnya yang jadi sasarannya kan suami saya ya, karena kan suami saya kan sering main ke rumah saya, jadi yang jadi sasarannya itu suami saya. Dikiranya suami saya yang ngajak saya, padahal saya pergi ke gereja atas kemauan saya sendiri. Itu ibu saya marah hebat, saya nggak boleh, sudah mulai sekarang nggak usah pergi ke gereja, nggak usah aneh-aneh gitu. Akhirnya saya tetap pergi ke gereja meskipun saya dilarang sama orang tua saya sembunyi-sembunyi berangkatnya. Terus sampai suami saya kena tegur juga sama orang tua saya. Ya suami saya bilang, saya nggak pernah ngajak Elizabeth ini pergi ke gereja Bu gitu, dia mau atas kemauannya sendiri.
enggak bohong gitu. Intinya orang tua saya enggak setuju, orang tua saya marah besar. Sampai ya orang tua saya ini mainnya ini main dukun ya. Apa itu namanya, orang tua saya ini nyantet saya sama suami saya karena mereka intinya ingin memisahkan hubungan kami gitu loh, tanpa sepengetahuan saya gitu. Terus nyantet saya terus gitu. Pergumulan saya ini berlangsung selama 1 tahun ya. Keluarga besar saya tidak bisa menerima saya, bahkan kakak kandung saya sendiri tidak mau kenal saya, tidak mau telepon saya, tidak mau ngomong sama saya. Teman-teman saya pun juga menghindar semuanya. Pada waktu itu saya merasa sendiri. Saya merasa sendiri, saya merasa tidak ada yang mau mengerti saya gitu loh. Jadi di situ suami saya menguatkan saya ya untuk tetap mengasihi orang tua saya, meskipun orang tua saya sudah sering berkata-kata yang buruk terhadap saya. Setiap hari saya pulang kerja, bapak ibu saya itu selalu memarahi saya, selalu memaki-maki saya, selalu menghujat saya, mengatakan saya ini anak durhaka, ini itu. Setiap hari saya pulang kerja, saya selalu mendapat omongan seperti itu. Terus sampai puncaknya ibu saya itu mau mengusir saya dari rumah. Itu pada waktu itu ibu saya berkata kan, sudah kalau kamu tidak mau nurut sama orang tua ya, kamu masih tetap mau pergi ke gereja. Kamu itu loh sholat 5 waktu aja tidak pernah bolong. Kamu selalu ikut ngaji, kamu kemana-mana selalu ikut gitu loh. Kenapa sekarang kamu berbelok? Kenapa kamu sekarang jadi murtad kayak gini gitu? Intinya ibu saya bilang seperti itu, semaki-maki. Ini ibu yang melahirkan kamu gak mau nurut sama orang tua, kamu anak durhaka. Intinya seperti itu. Setiap hari saya mendapat cacian seperti itu. Puncaknya kan ibu saya itu mau mengusir saya ya dari rumah. Itu di tengah malam. Saya hanya bilang sama ibu saya, bukannya saya ini mau menentang orang tua atau mau tidak patuh sama orang tua, enggak. Tapi di situ saya menegaskan sama orang tua saya. Saya bilang, ibu, tidak apa-apa ibu kalau mau ngusir saya saat ini, saya pergi. Padahal saya juga bingung ya, kalau saya mau pergi malam-malam gini, mau pergi kemana kan gitu. Saya bilang, ibu kalau mau usir saya tidak apa-apa, saya pergi, sekarang pun saya akan pergi. Tapi ya bu, satu hal, jangan pernah menyuruh saya meninggalkan Tuhan Yesus saya barang sesaat. Saya bilang gitu ke orang tua saya. Terus kemudian ibu saya terdiam. Akhirnya ibu saya tidak usir saya karena saya menentang seperti itu. Tetapi ibu saya nggak mau nyapa saya, bapak saya nggak mau nyapa saya. Meskipun kita tinggal satu rumah, tapi orang tua saya membenci saya, orang tua saya nggak mau kenal saya, nggak mau ngomong sama saya. Itu selama 1 tahun. Keluarga besar saya juga nggak mau tahu, nggak mau kenal. Akhirnya saya doa sama Tuhan. Waktu itu saya doanya simple ya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya ini sudah lelah Tuhan, harus diperlakukan seperti ini sama orang tua saya, keluarga besar saya, teman-teman saya. Saya nggak mau jadi anak yang nggak nurut sama orang tua. Tetapi di sini saya mau terima Yesus. Tolong Tuhan ubahkan orang tua saya, tolong Tuhan kasih pengertian sama orang tua saya, agar orang tua saya bisa saya bahwa saya mau terima Yesus, saya mau jadi pengikut Kristus. Saya doa seperti itu. Haleluya, amin. Waktu itu saya doa simpel seperti itu, karena emang saya ketika saya merasakan lelah ya, saya bentok karena perlakuan orang tua seperti itu. Ya udah, saya setiap hari pulang kerja nangis, masuk kamar, besoknya berulang seperti itu lagi selama 1 tahun lalu. Kemudian saya tetap mengikut Tuhan Yesus, saya tetap bergereja meskipun kondisinya di rumah itu sangat gak enak ya. Saya tetap bergereja. Pada akhirnya, puji Tuhan, setelah 1 tahun berlalu, ibu saya itu bilang, mau ngomong sama saya. Dia bilang, ibu mau menerima kamu
ibu bisa terima kamu kalau kamu berpindah, asalkan bapak kamu bisa menerima kamu terlebih dahulu. Karena bapak kamu itu orangnya kaku, orangnya keras. Karena bapak kan dulunya kan seorang ini ya, angkatan laut ya, jadi kan orangnya keras. Terus ya saya bilang sama ibu, bukannya ini ya saya menantang ya, oke Bu, saya bakal bilang sama bapak, saya bakal meyakinkan bapak kalau bapak bisa menerima saya jadi seorang Kristen ya. Akhirnya mana bisa, bapak kamu itu kaku, bapak kamu itu keras, nggak mungkin bisa, nggak mungkin mau terima kamu, bilang gitu. Ya saya bilang sama ibu, Bu, nggak ada yang mustahil loh Bu, saya bilang gitu. Tuhan pasti ubahkan semuanya. Saya tuh selalu bilang seperti itu ke ibu saya. Saya bilang, ibu, batu aja tuh keras loh Bu, kalau ditetesi air setiap hari batu itu akan berlubang, apalagi bapak. Saya bilang gitu sama ibu, kamu ini dikasih tahu intinya. Terus kita ini ya berargumen lagi. Sudah akhirnya 1 tahun berlalu, puji Tuhan, ini ya bapak saya itu pelan-pelan itu ngomong sama saya, kamu mau berpindah gitu. Iya Pak, saya kan mau terima Yesus. Bukan berarti saya enggak sayang sama Bapak Ibu. Bukan berarti saya enggak mau mengasihi Bapak Ibu. Enggak, saya tetap mau mengasihi Bapak Ibu. Saya tetap sayang sama Bapak Ibu. Tapi Bapak saya bilang gini, saya, Bapak, Ibu, kalau kamu teruskan kamu nikah sama suami kamu, Bapak Ibu nggak bakal mau datang di gereja, nggak bakal mau masuk ke gereja, nggak bakal mau menginjakkan kaki di dalam gereja, dan nggak bakal mengizinkan saya dan nggak memberkati pernikahan saya. Bilangnya seperti itu. Saya kan 2009 saya dibaptis, 2010 saya menikah dengan suami saya. Ketika bapak saya bilang seperti itu, dia nggak mau datang, ya sudah. Saya cuma bilang, Bapak Ibu, saya mau nikah sama suami saya. Terserah Bapak Ibu, kalau nggak mau datang juga nggak apa-apa. Yang penting saya mau minta restunya aja sama Bapak Ibu. Bapak Ibu saya nggak mau datang, intinya nggak mau datang. Terus pada waktu acara pemberkatan di gereja itu, saya kaget. Kan sebelum saya pemberkatan di gereja itu, kita kan malamnya kan berdoa ya. Kita doa, kita mau apa ya, Tuhan Yesus mohon ubahkan hati orang tua saya biar mau datang, biar mau melihat, menyaksikan pernikahan putrinya ya. Terus dan itu setelah kita doa malam itu ya, keesokan harinya kan kita pemberkatan di gereja. Tiba-tiba satu keluarga besarnya dari suami saya itu kaget, termasuk saya sendiri ya. Saya kaget sebagai seorang anaknya ya, saya kaget. Yang awalnya nggak mau datang dan apa itu namanya berstatement nggak akan dan nggak bakal mau, tiba-tiba pagi harinya di pemberkatan itu kedua orang tua saya datang. Saya begitu kaget, saya shock, saya kira saya ini mimpi, tapi ternyata itu nggak mimpi. Puji Tuhan, Tuhan sudah jawab doa kami. Orang tua saya datang, bapak ibu saya datang, bapak dan ibu saya memberkati pernikahan kami juga. Puji Tuhan, dari situ baru pikiran bapak saya itu terbuka, pikiran ibu saya terbuka, dan bapak saya tuh berstatement seperti ini ketika apa itu namanya mau menerima kami ya, setelah menikah kok orang Kristen itu tidak bisa disantet, bilang seperti itu ke saya, ke suami saya itu sudah berkali-kali bilang seperti itu. Berarti memperlakukan kami seperti itu dan ternyata gagal. Hubungan kami tidak bisa dipisahkan oleh siapapun karena memang kami kan kami sih, dan kami diberkati di gereja dalam nama Tuhan Yesus juga, dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kami selain maut ya, selain maut memisahkan. Jadi dari situ orang tua saya nyerah, dia bilang ya seperti itu tadi, memang masih heran gitu loh, masih nggak percaya gitu loh. Memang kok seringkali berucap seperti itu, memang orang Kristen nggak bisa disantet, nggak bisa diapa-apain. Ya di situ kan saya jadinya kan bertanya, emangnya dulu bapak melakukan apa sama kita? Itu dari situ bapak saya cuman ketawa, nggak mau ngomong apa-apa.
Berjalannya waktu 1 tahun berlalu, puji Tuhan orang tua saya bisa terima saya, mau menerima saya, keluarga besar saya mau menerima saya. Terus perjalanan saya nggak sampai di situ, lanjut seiring berjalannya waktu. Tahun 2014 ibu saya sakit, terkena stroke. Awalnya kan stroke ringan, terus karena sering jatuh ya, jadi agak berat gitu ya stroke-nya. Di 3 bulan terakhir sebelum ibu tidak ada, sebelum ibu dipanggil Tuhan, ibu saya minta tinggal dengan saya. Ya saya kan waktu itu bingung ya, karena kan tempat kami kan kecil, tempat kami bukan besar, kami hanya ngekos ya, tapi di situ ibu saya pengen tinggal dengan saya 3 bulan sebelum ibu dipanggil Tuhan. Ya sudah, ya saya bilang ya nggak apa-apa ibu tinggal sama saya gitu. Jadi kita bergantian jaga dengan suami saya. Di situ saya selalu bilang sama ibu saya, ketika saya mau kan setiap sore gitu ya, saya mandiin ibu saya selalu bilang sama ibu saya, ibu mau sembuh enggak? Saya tuh selalu bilang seperti itu. Terus ibu saya jawab, iya aku mau sembuh. Kalau ibu mau sembuh, berarti ibu harus percaya sama doa saya, doa suami saya, doa putra saya. Ibu saya awalnya terdiam, agak lama gitu, waktu di kamar mandi itu. Terus akhirnya ibu saya, iya aku mau sembuh. Kalau ibu mau sembuh, ibu harus ibu harus percaya sama doa saya, doa suami saya sama putra saya. Iya aku mau sembuh, pokoknya aku mau sembuh, aku mau percaya. Ibu harus percaya sama Tuhan Yesus, karena yang bisa menyembuhkan cuma Tuhan Yesus, Bu. Saya bilang seperti itu. Iya, aku mau sembuh, aku mau terima Yesus. Ibu saya seperti itu. Jadi setiap sore ya, malam saya pulang kerja, suami saya juga pulang kerja, kan kita gantiannya jaga ibu. Terus kita doa bareng. Terus sama putra saya juga kita doa bareng. Saya tidak tinggal dengan saya, bapak saya di rumahnya gitu ya. Jadi yang tinggal sama ibu kan, yang tinggal sama saya kan ibu, jadi bapak di kota lain. Setiap hari saya doa, kita berdoa untuk ibu pasti sembuh, ibu harus terima Tuhan Yesus ya Bu. Iya, jadi kita kebaktian pun di rumah kita berbuat ibu saya juga ikut gitu. Padahal yang dulunya ibu saya yang bilang enggak mau menerima saya ikut Tuhan Yesus, akhirnya ibu saya perlahan-lahan ibu saya itu mau menerima, mau membuka hatinya. Jadi mau membuka hati yang paling kecil ya, mau membuka, mau belajar, mau terima Yesus gitu. Karena memang ibu saya dulunya itu pas waktu sekolah itu kan sebenarnya tuh ibu saya tuh pengen masuk ke Kristen dulunya. Ternyata saya kan diceritain juga sama ibu saya, tapi sama kakek nenek saya itu nggak boleh. Jadi ibu saya nurut, jadi nggak belok kayak saya gini, nggak murtad kayak gini gitu loh. Jadi di sini yang saya berani ngambil keputusan seperti itu, saya berani murtad, saya berani belok, bukan karena apa-apa, bukan saya menentang orang tua juga gitu loh, karena saya emang mau ikut Tuhan Yesus, saya mau mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Nah itu sampai akhirnya kondisi ibu saya itu semakin parah ya, semakin ngedrop, semakin sudah halusinasi yang enggak gitu. Tapi tetap kita tekankan ibu terima Yesus ya. Terus pada akhirnya ibu saya setelah tinggal sama saya kurang lebih 3 bulanan ya, terus ibu saya tuh pengen pulang ke rumahnya. Ya sudah, kita antar pulang ke rumahnya karena katanya kangen sama kondisi rumah gitu. Kita pulang, kita antar ibu pulang ke rumahnya. Nggak lama ibu pulang, itu saya ditelepon kan, saya setelah antar pulang saya kembali lagi ke tempat tinggal kami. Sudah lama saya ditelepon sama bapak bahwa kondisi ibu itu sudah kritis. Saya balik lagi ke kota di mana ibu tinggal itu, karena ibu sudah, terus akhirnya ibu tidak mau dibawa ke rumah sakit, ibu menunggu saya. Akhirnya ketika saya datang, langsung saya bawa ke rumah sakit, itu menjelang jam 3 pagi ya, itu menjelang pagi kita bawa ke rumah sakit. Dan di situ ibu cuman 1 minggu aja ya di rumah sakit itu. Terus waktu di rumah sakit ibu opnam, kondisinya itu semakin ngedrop. Kita semakin gencar-gencarnya, ayo ibu harus terima Yesus ya Bu, kita doa buat ibu, kita bertiga doa buat ibu. Akhirnya di puncaknya ibu saya koma. Di kondisi koma pun kita tetap, ibu terima Yesus ya, ibu mau terima Yesus ya. Ibu hanya bisa menjawab dengan tangisan ya, menangis, meneteskan air mata. Saya tanya sama suami saya, Pak ibu ini sudah mau terima Yesus ya? Terus kata suami saya, sudah. Suami saya kan bilang sama saya 3 hari sebelum ibu saya dipanggil Tuhan ya, suami saya bilang, ibu enggak lama loh mas, bentar lagi
ibu mau dipanggil Tuhan. Saya kaget, apa ini, jangan bilang seperti itu dong. Bentar, saya maksudnya tuh masih belum siap gitu loh. Kamu itu gimana sih? Kita harus persiapkan diri gitu. Terus pada akhirnya pas waktu hari hanya itu ibu saya ngedrop, ibu saya koma. Ternyata dokter kan juga bilang ya ke kita, ibu saya ini sebenarnya ini sudah apa ya? Sudah anfal, karena ini bisa bertahan karena alat-alat yang terpasang di tubuh ibu saya. Karena ibu saya ini kasihan bu, ini maksudnya kondisinya sudah lemah. Ini ibunya ini sebenarnya sudah tidak ada, bilang seperti itu. Saya langsung kaget. Saya ingat omongan suami saya. Oh iya ya, gitu. Terus kita sebelum memutuskan untuk ini ya alat-alatnya ibu dilepas, kita doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kita doa, kita puji-pujian di situ. Saya nggak peduli mau di sebelah saya itu orang apa itu namanya, ada suster ya, ada apa itu namanya orang muslim juga, saya nggak peduli. Pokoknya di situ saya doa, kita pujian. Terus ternyata saya bilang sama suami saya, ibu beneran ya, maksudnya itu sudah diterima Tuhan Yesus enggak ya Pak? Saya bilang gitu. Terus kita ini kita minta tanda sama Tuhan Yesus ya, kita minta pertanda. Setelah ibu saya dinyatakan meninggal itu ya, kan kita sudah doa ibu saya dinyatakan meninggal. Terus kita minta pertanda ya, kita minta tanda. Saya kan tanya sama suami saya, ibu apa sudah di surga apa belum ya, saya gitu. Ternyata doa kita dijawab sama Tuhan Yesus, kita dikasih tanda ya, dikasih pertanda. Ada burung merpati ya di rumah sakit gitu loh. Tepat jam 1:30 malam tuh burung merpati itu tepat di atas kamar ibu saya gitu. Nah dari situ, oh puji Tuhan, ternyata kita melihat ada burung merpati itu gitu. Puji Tuhan, memang kalau apa itu namanya, ibu sudah di surga bersama Tuhan Yesus, meskipun kondisinya ibu saya belum dibaptis, tapi setidaknya ibu saya mau terima Yesus. Itu yang terpenting. Itu kesaksian saya. Terus seiring berjalannya waktu juga, Tuhan tahun berapa ya, 2022, tahun kemarin, Tuhan izinkan saya. Waktu itu saya sakit, saya terdiagnosa kanker payudara. Nah di situ saya benar-benar ngedrop. Saya benar-benar, Tuhan, saya ini saya yang belum siap untuk menerima sakit yang seperti ini gitu. Terus suami saya selalu menguatkan saya ya kan. Mei 2022 saya terdiagnosa saya kanker. Saya terkena kanker payudara. Waktu itu saya sudah di stadium lanjut, di stadium 3B ya. Dari situ saya benar-benar ngedrop. Saya benar-benar nggak tahu saya harus ngomong apa. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kok saya seperti gini ya, maksudnya saya harus diizinkan sakit seperti ini gitu. Dan suami saya selalu bilang, nggak usah takut, nggak usah drop. Tuhan itu selalu beserta kamu, beserta kita. Memang Tuhan izinkan untuk saya sakit itu, ternyata ada rencana yang indah yang sudah Tuhan siapkan untuk saya dan untuk keluarga kecil saya. Saya terdiagnosa itu Mei, kemudian dokter bilang ini harus diangkat satu payudaranya, bilang seperti itu. Waktu itu saya belum siap ketika dokter bilang seperti itu, karena apa ya, saya emang belum siap aja. Terus saya dengar kan dari teman-teman saya juga yang kasus seperti saya, yang sudah diangkat satu payudaranya itu auto banyak yang ditinggal dengan suaminya kan gitu. Tapi di sini suami saya selalu menekankan, aku nggak bakal ninggalin kamu Mbak dalam kondisi apapun, aku selalu support begitu. Kita diizinkan Tuhan mempunyai keadaan yang seperti ini karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Nah waktu itu saya nggak ngerti rencana Tuhan itu apa gitu. Sebelum saya operasi itu, saya kan harus mengalami yang namanya kemoterapi dulu. Saya alami kemoterapi itu dulu, saya jalani 3 kali saya kemoterapi. Sebelum operasi saya harus jalani 3 kemoterapi dulu. Sisanya nanti setelah operasi dilanjutkan lagi kan gitu. Terus saya alami kemoterapi, di situ banyak teman-teman saya di sekitar sama ya yang yang terkena seperti saya ini. Dia bilang bahwa nanti kalau kamu kemoterapi, saya kan tanya ya, itu efek sampingnya apa sih? Saya kan nggak ngerti ya. Efek sampingnya nanti kamu pasti mual, kamu nanti pasti ini beliau nanti kamu pasti nggak kuat kan gitu. Nanti badannya panas, intinya tuh bilang seperti itu. Ketika saya jalani, saya doa,
suami saya juga doa, anak saya juga kasih support, doa kita doa. Puji Tuhan, ketika kemo pertama saya nggak merasakan mual, saya tidak buta karena emang saya doa Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan kasih kekuatan sama saya. Saya tidak buta, saya tidak mual. Kemoterapi itu berjalan dengan lancar. Tuh, kemoterapi pertama saya jalani, terus langsung efek sampingnya rambut saya langsung habis ketika brodol ya. Saya kaget ketika bangun di pagi hari, tiba-tiba rambut saya sudah ini ya terlepas. Nggak cuma satu helai atau 2 helai, langsung ini ya signifikan gitu loh, langsung semua. Rasanya itu seperti dijabak sama orang satu kampung gitu, pusingnya luar biasa. Itu kemoterapi pertama saya jalani, kemoterapi kedua saya alami, dan ketiga sampai yang terakhir kemoterapi saya yang ke-8 itu puji Tuhan saya nggak ada masalah apapun itu. Dan sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya, Tuhan sudah membebaskan saya dari kanker payudara yang saya alami sebelumnya gitu loh. Dan ketika diteliti ya, ketika saya harus foto toraks, saya harus USG, semuanya hasilnya itu normal. Bahkan di tulang saya itu tidak ditemukan metastase pada tulang, jadi hasilnya itu negatif. Jadi tidak ditemukan metastase, tidak ditemukan penyebaran. Puji Tuhan, saya dikasih kesembuhan sama Tuhan Yesus. Di situ memang kita dipakai sama Tuhan Yesus, saya dan suami saya, untuk menjadi kayak motivator ya buat para survivor seperti saya ya. Itu untuk saya tuh selalu menekankan ke teman-teman saya. Dia selalu bilang, kamu itu kayak nggak seperti orang sakit gitu loh, emangnya kamu sakit gitu. Saya bilang, itu obatnya apa sih gitu. Saya bilang gitu, saya cuma bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu yang selalu saya tekankan sama teman-teman saya, sama orang-orang yang saya temui ya. Terus orang-orang yang mengalami sakit kanker usus, kanker ini rahim yang saya temui, saya selalu menekankan obat itu cuma satu kok, bukan hanya memang obat minum itu memang iya itu menurut medis ya, tapi obat yang terutama itu adalah hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Itu selalu saya tekankan sama mereka semuanya gitu. Jadi kesembuhan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saya itu selalu bilang seperti itu. Jadi kita kalau misalnya kita pergi ke rumah sakit berdua gitu ya, sama suami saya selalu senantiasa menemani saya dari saya awal kemo sampai saya kemo ke-8. Dia tidak pernah ninggal saya, selalu nemenin saya sampai suster-susternya aja heran gitu loh. Ini satu-satunya pasien yang ditunggu sama suaminya. Kalau teman-teman saya tuh kasihan mereka harus berangkat sendiri, pulang kan habis kemo itu kan emang kondisinya lemes ya, dan dia memang tidak kuat kalau harus naik motor sendiri. Nah sudah. Itu tadi kesaksian dari saya, puji Tuhan sampai detik ini saya sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Saya tidak ada keluhan apa-apa pasca saya operasi. Sampai sekarang saya tidak ada keluhan apa-apa. Itu semua berkat campur tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkarya atas kehidupan saya, atas kehidupan kami. Tuhan Yesus yang ubahkan semuanya. Ternyata rencana Tuhan yang begitu indah itu ini gitu loh. Saya mengucap terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah ada, yang ada di Zoom ini, yang sudah mau mendengar kesaksian dari saya. Saya mengucap terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dan saya cuman mau berpesan satu aja kan. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya selalu mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas saya, kegiatan saya, apapun yang saya lakukan, apapun yang suami saya lakukan, putra saya lakukan, itu semua kami landasi atas dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dan sekarang sudah dikaruniai berapa anak, Mbak Elizabeth? Puji Tuhan, masih 1, Bang Bre. Haleluya ya. Puji Tuhan. Perempuan ya, apalagi? Putra saya. Putra ya. Oh, iya. Mantap. Ya, demikian teman-teman kesaksian dari Mbak Elizabeth, luar biasa ya. Di dalam kesaksiannya Mbak Elizabeth mengalami naik turun, percobaan terus silih berganti, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang diri ya. Tuhan selalu bersama dengan Mbak Elizabeth dan diberikan kemenangan akhirnya. Meskipun ada saat-saat yang ya mungkin sebagai manusia kita patut sedih, patut terluka, tapi
kita lihat begitu kuatnya Mbak Elizabeth ya. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, kita tidak dibiarkan sendiri menjalani semua proses itu. Ya, selalu dikuatkan gitu. Nah, Mbak Elizabeth ya boleh tahu nggak gimana tanggapan teman-teman dari Mbak Elizabeth, misalnya teman sekolah atau teman main, bagaimana tanggapan mereka begitu tahu bahwa Mbak Elizabeth sekarang berpindah keyakinan gitu? Gimana Mbak? Teman-teman saya awalnya sih dia teman-teman saya memang menjauhi saya, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya mereka mau menerima saya. Saya selalu mengasihi teman-teman saya tidak pernah membenci mereka, saya nggak pernah dendam atau apa, enggak. Saya tetap mau mengampuni mereka, dan akhirnya begitu kan teman-teman saya baik sama saya sekarang. Teman-teman saya malah bertambah di komunitas ini ya, komunitas kanker ya. Yes. Apa ada teman misalnya, Mbak aku penasaran deh apa sih isi pengajarannya sehingga Mbak bisa berani untuk berpindah dari Muslim menjadi seorang Kristen gitu? Nggak ada pertanyaan seperti itu dia teman-teman atau gimana? Ada sih. Ada ya. Tetangga saya itu di bawah saya ya, masih adik kelas ya. Tapi kita kan memang berteman ya. Itu kan kita kan dulu kan kayak ada yang namanya Karang Taruna gitu ya, perkumpulan pemuda gitu ya. Itu ada suami saya juga. Dia bertanya, gimana sih? Maksudnya rasanya itu gimana Mbak? Ya, itu luar biasa baik. Tuhan Yesus itu kalau kamu lagi berbeban berat, susah ngomong aja sama Tuhan Yesus, bisa kayak sahabat. Tuhan Yesus itu sahabat, Tuhan Yesus itu orang tua kamu, Tuhan Yesus itu teman kamu, belahan jiwa kamu. Saya tuh bilang gitu. Terus akhirnya dia ini ya, waktu itu dia mendapatkan ini ya, masalah gitu ya Bang De. Dia itu hamil di luar nikah gitu ya. Terus dia bingung, terus gimana ya, terus orang tuanya itu kan nggak bisa nerima dia. Terus dia tuh bingung gimana. Saya selalu bilang gini, kamu kan kalau kamu mau kenal Yesus enak loh, meskipun kamu kondisi sekarang kan lagi susah ya, nggak ada yang mau nerima kamu dengan kondisi kamu, apalagi lingkungan dan keluarga serta yang menghamili dia itu kayak itu nggak bertanggung jawab. Ada Tuhan kok, masih ada. Suami saya itu mengenalkan tentang Yesus ke dia. Terus kemudian gimana Mbak? Sudah, pokoknya kamu kalau di dalam Kristus gak usah khawatir, Tuhan pasti selesaikan semua masalah kamu, doa aja. Awal mulai itu. Terus ini ya, saya kasih waktu itu saya kasih Alkitab saya ke dia. Kalau kamu ini ya, saya punya Alkitab, kalau kamu mau buka, kamu mau pengen baca, nggak apa-apa, baca aja, saya gitu. Kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya. Waktu itu saya udah dibawa sama dia. Awalnya dia masih ini ya, ragu gitu ya. Terus kemudian dia pindah kota. Terus kita kan ini ya, lost contact sama teman saya itu. Terus kemudian dia tuh nelfon saya, nyari saya. Di waktu itu kan kita masih zaman main Facebook gitu ya. Nyari, akhirnya kita ketemu lagi. Terus dia bilang, Mbak Elizabeth, puji Tuhan Mbak, kenapa? Saya sekarang sudah terima Yesus. Oh iya, saya gitu. Iya. Wow, puji Tuhan. Sudah dengan bermodalkan hanya satu Alkitab itu ya. Saya tuh waktu itu cuma punya satu, saya kasihkan dia. Saya cuma punya satu, kalau saya kasihkan saya pakai apa ya? Udahlah, nggak apa-apa, nanti pasti Tuhan kasih lagi. Tuhan, kalau emang ini untuk kemuliaan Tuhan, pasti nanti ada Alkitab lagi, saya gitu. Puji Tuhan ya, ada Alkitab lagi. Jadi satu Alkitab itu perantara untuk satu jiwa yang sudah diselamatkan. Wow, keren ya, puji Tuhan. Wah, berarti sudah ini dong ya, memenangkan satu jiwa ya, luar biasa. Bukan dua ya, sama almarhum ibu saya. Oh iya, dua sama almarhum ibu ya, betul. Puji Tuhan. Ini sekarang kita masih minta sama Tuhan Yesus ya, biar cepat gak dijepit di jalan juga gitu loh, biar jiwanya terselamatkan juga. Ini bapak saya kan masih muslim ya, jadi ini tugasnya. Ya itu tadi kan Tuhan Yesus sendiri bilang kan, bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih. Tuhan sendiri yang memilih. Kalau memang Tuhan nggak memilih bapak saya ya sudah gitu. Iya betul, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, kita cuma bisa doa itu aja Bang Teh. Iya betul. Baik, teman-teman yang ada di Zoom atau yang ada di live chat, silakan bertanya, kita buka ruang tanya, atau ada masukan-masukan untuk pasangan dari Mbak Elizabeth ya. Silakan dengan mengangkat tangan, atau yang di live chat
diketik aja, nanti kita bisa bantu untuk bacakan ya. Silakan ya teman-teman ya. Nah, apa namanya? Mbak Elizabeth merasa ini nggak? Merasa kehilangan masa muda, atau di mana waktu itu harusnya Mbak Elizabeth lagi seneng-senengnya atau apa, atau malah merasa senang aja karena apa ya? Karena mengalami kehidupan yang luar biasa gitu, atau gimana perasaannya? Perasaan saya malah bersyukur ya, karena dengan seperti itu saya bisa mengenal pribadi seorang Yesus gitu. Kalau saya dulu main, saya nggak ketemu suami saya nggak tahu gitu. Karena kan memang sebenarnya perasaan ini tumbuh itu sudah sejak saya SMP ya. Cuman saya ini nggak tahu karena tidak ada yang mengarahkan. Saya ini bingung, ibu saya itu selalu ini ya, ngertai saya ya. Kan saya kalau pas apa, ya Tuhan, kenapa seperti ini, kan kadang gitu. Ibu saya bilang, kamu itu ngomong apa sih? Kayak orang Kristen aja, bolak-balik ngomong kayak gitu. Saya diam. Itu sudah lama sebenarnya perasaan saya ingin mengenal Yesus itu sudah lama, cuman saya itu nggak tahu karena tidak ada yang mengarahkan. Ya puncaknya ketika saya kenal suami saya itu, baru saya mulai mengerti tentang pribadi Yesus. Gitu. Jadi merasa bersyukur ya, biarpun masa mudanya. Bersyukur banget ya. Ya, luar biasa ya, haleluya. Ya. Jadi anak sekarang udah kelas berapa, Mbak Elizabeth? Putra saya ini, puji Tuhan, sekarang sudah kelas 5 SD. Oh, sekolah minggu dong berarti ya? Iya. Kemarin ini baru ikut kompetisi renang, meskipun juara 18 tapi se-Jawa Timur, tapi dia sudah mau berusaha. Karena kan ya tempuh dalam 1 bulan dia sudah bisa. Puji Tuhan ya. Iya. Ya, kita berdoa deh semoga regenerasi dari Mbak Elizabeth ini justru semakin menjadi putra yang membanggakan ya bagi keluarga Mbak Elizabeth ya. Iya. Kalau bisa jadi pendeta ya. Amin. Oh iya, ini cita-cita saya itu kan memang dia kan gini, mulai dari sekarang dia kan ini ya, berstatement saya tuh besok kalau besar itu mah pengen jadi dokter sama jadi pendeta mah gitu. Oh gitu. Kalau aku jadi dokter, aku tuh mau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kalau mereka nggak punya uang, nggak usah bayar gitu. Lucu. Terus kalian aja ya pendeta yang bergelar dokter gitu ya. Iya, dia tuh pengennya gitu. Jadi pengen jadi pendeta juga. Dia kalau di sekolahnya juga kita kan selalu doa ya, biar Tuhan itu jadikan Samuel ini pribadi yang lebih baik gitu loh. Puji Tuhan, dia di sekolahan itu jadi ini apa itu namanya, saluran berkat ya buat orang lain gitu loh. Jadi kayak dia dulu kan dari kelas 1 sampai kelas 4 itu dibully, Bang. Hanya karena status Kristen gitu ya. Dia dibully sama teman-temannya satu klub. Itu pergumulan anak saya. Jadi bukan cuma saya aja yang punya pergumulan. Tapi mentalnya gimana, Mbak? Iya benar, kasihan. Awalnya itu dia ini ya ngedown, nangis, nggak mau sekolah, mogok, mau pindah sekolah. Intinya itu macam-macam ya keinginannya. Terus dan akhirnya saya sama suami saya itu ini ya ngajak bicara. Kenapa sih nak? Awalnya nggak mau cerita, Bang. Terus kemudian akhirnya nggak apa-apa, cerita aja. Akhirnya dia cerita. Akhirnya suami saya ya ini nelfon guru agamanya. Pak, ini gimana putra saya ini gini loh. Iya Pak, iya Pak Seraf, ini apa itu saya dengar sendiri kok teman-teman yang bully gitu. Terus akhirnya ini sudah saya tegur. Jadi kita nggak sampai pindah. Saya selalu bilang ke putra saya, pindah sekolah itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Iya betul. Itu malah lari dari masalah ya. Iya. Iya betul. Jadi sekarang baik-baik aja ya semuanya. Oh sekarang puji Tuhan. Jadi teman-teman yang bully dia sekarang berteman dengan putra saya. Malah putra saya juga, saya bilang gini, musuh itu jangan dibenci nih. Kita harus selalu mengasihi, kita harus selalu mau mengampuni. Ya puji Tuhan, jadi yang bully dia sekarang jadi teman dia dan malah jadi sahabat. Malah putra saya sering kasih makan sama ini ya apa jajannya, dia sering berbagi sama temannya yang bully dia gitu. Oh begitu kan. Itu mau jadi sahabat. Luar biasa. Ya, kita doakan terus ya. Ya, pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa kesaksian ini, saudara-saudara. Semoga boleh bermanfaat, memberkati kita sekalian, akan mengedukasi kita, akan memberi kita semangat supaya kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.